beliau bertanya bagaimana tentang Umar menurut pendapat Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Khalifah, kau bertanya kepadaku tentang Umar bin Khattab, kau lebih tahu dari itu, kau lebih dekat dengan Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak mau kalah, karena ya ada sudut pandang tertentu, ada sisi tertentu yang dia tidak ketahui, tentu bisa jadi diketahui oleh orang lain. Artinya, bagaimana ya Abdurrahman bin Auf, kalau aku memohon kepadamu, cobalah kamu katakan menurut pendapatmu siapa, bagaimana Umar bin Khattab itu? Nah, apa kata Abdurrahman bin Auf? Ketahuilah ya Khalifah bahwa apa yang dinyatakan, ya, yang tampak kelihatan dari Umar bin Khattab itu ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu lebih baik daripada yang tampak dari Umar bin Khattab itu. Nah, itu poin pentingnya. Jadi menurut Abdurrahman bin Auf dan kemudian nanti disepakati oleh beberapa sahabat yang lain, memang begitu. Umar bin Khattab kelihatan temperamental itu. Kalau orang Betawi bilang singgol bacot, singgol dikit, salah dikit, udah itu berbahaya itu dengan Umar bin Khattab itu. Ya tegas itu, sehingga sering tampak kelihatan kasar, padahal bukan kasar, tegas. Nah seperti itu. Itu Umar bin Khattab itu poinnya yang kita bisa dapatkan. Apa yang tampak dari Umar bin Khattab, perkataannya, ya perbuatannya itu kelihatan memang kasar. Memang dari posturnya saja Umar bin Khattab itu tinggi besar, itu, ya tinggi besar, kepalanya botak, ya tinggi besar. Tingginya itu sangat menonjol dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tingginya sangat menonjol, tinggi sekali. Itu. Kalau misalnya mungkin rata-rata orang itu 160, 195, dia bisa hampir 2 meter. Itu tinggi sekali. Itu. Ya. Umar bin Khattab itu kulitnya bersih. Nah, itu seperti itu Umar bin Khattab. Ya, jadi poinnya apa yang tampak ya dari Umar bin Khattab itu ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu ternyata itu yang lebih baik daripada yang tampak dari Umar bin Khattab. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Umar bin Khattab itu disembunyikan. Yang tampil apa adanya. Itu berbeda nih. Banyak orang yang baiknya ditampakkan, yang buruknya disembunyikan. Itu. Jadi pencitraan. Umar bin Khattab itu gagah. Citraan enggak. Ya orangnya gagah, besar. Ya. Sampai pernah satu ketika ada beberapa sahabat yang banyak menghafal Quran dan sebagainya itu keluar dari masjid. Mereka tampak memang mereka banyak berpuasa, banyak belajar dan sebagainya, tampak pucat gitu. Kalau jalan itu agak lambat, lemes gitu. Ya, ada beberapa orang seperti itu. Karena memang mereka di masjid gak punya rumah, dia mendapatkan sedekah, tapi mereka itu siap jihad, siap berdakwah dan sebagainya. Yang itu disebut dengan ashabul sufah, orang biasa dengan di masjid. Nah itu berjalan, jalannya pelan, mundur gitu. Dilihat oleh Aisyah, agak jauh ada Umar bin Khattab. Nah kemudian Aisyah itu bertanya, siapakah mereka itu?
oh itu orang-orang yang biasa tidur di masjid, itu mereka orang-orang yang soleh, yang belajar menghafal Quran dan dikirim berdakwah kepada Rasulullah. Kata Aisyah, karena sebagai lelaki kok jalannya pelan, tunduk, ya seperti orang soleh lah. Padahal orang soleh itu nggak begitu. Orang soleh itu nggak lemas, nggak nunduk, nggak mesti begitu. Gitu. Kata Aisyah bertanya kepada orang lelaki yang ada berdiri, ya siapakah mereka itu? Oh itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak menghafal Quran di masjid Rasulullah. Aku nggak suka dengan seperti itu. Aku suka ya seorang muslim itu seperti Umar bin Khattab. Rasulullah itu jalannya gagah, mantap gitu. Ya Rasulullah itu Umar bin Khattab. Kalau jalannya cepat gagah itu. Kalau ya berperang memukul orang, sekali pukul orang itu cepat. Itu. Kalau memberi makan sampai kenyang. Itu. Gak tanggung-tanggung. Itu digambarkan itu seperti itu oleh Aisyah. Itu. Jadi wanita itu banyak suka melihat laki-laki yang gagah. Jalannya lemas, yang tunduk, jalannya pelan-pelan. Enggak suka tuh. Itu. Kaum muslimah itu gak suka yang seperti itu. Aku suka melihat ya lelaki soleh itu yang gagah, jalannya cepat, gagah. Kalau berperang mukul musuh itu kencangkan, jatuh kencangkan. Kalau dia bersedekah memberi makan sampai kenyang. Itu pada Aisyah radhiyallahu anha. Itu seperti itu. Gitu. Nah, Umar itu begitu tuh, makanya figurnya itu seperti Umar. Ya, seperti Rasulullah. Rasulullah itu gagah, jalannya cepat. Gitu. Ya, Rasulullah itu gagah. Nah, itu seperti itu. Itu jadi jangan salah nih kita melihat orang itu orang-orang soleh, jalannya pelan, nunduk. Ya itu. Laki-laki itu ya, yang diinginkan dalam Islam itu laki-laki itu rijal. Itu ya rijal yang tangguh, yang kuat. Coba deh lihat gitu ya, orang-orang Arab itu gagah-gagah ya, yang muslim itu gagah-gagah, enggak lemah-lemah. Nah ini, bagaimana bisa bangkit di umat Islam ini kalau lemah, senang dengan yang seperti itu. Oh itu orang soleh, enggak begitu orang soleh. Nah itu kalau dilihat seperti itu. Gagah umat Islam itu ya. Nah itu. Nah itu yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf tentang Umar bin Khattab. Nah ini kita ingin lihat sisi lain yang tadi dikatakan apa yang dia sembunyikan itu lebih baik. Nah kita ingin bisa memahami apa sih yang disembunyikan yang lebih baik itu. Rupanya kehalusan Umar bin Khattab di dalam menerima Quran, kesiapan hati, kehalusan hati, kehidupan hatinya di dalam menerima Quran. Itu yang positifnya. Coba saya cari tahu apa sih pemahamannya nih tentang ini. Nah itu rupanya ya kehalusan hati Umar bin Khattab itu kalau dia berinteraksi dengan Quran. Itu ya sensitif, halus. Nah ini ada kisahnya ketika Umar bin Khattab sudah di Madinah ya, para sahabat itu sering mendapatkan tugas oleh Rasulullah ronda malam, patroli itu. Nah suatu ketika Umar bin Khattab juga patroli dengan keledainya malam-malam sambil mengamati kota Madinah. Karena awal-awal hijrah itu ancaman orang Quraisy untuk menyerang tiba-tiba itu ada. Makanya Rasulullah itu dijaga.
itu oleh Mihdad, oleh Zaifah, oleh sahabat-sahabat utama itu dijaga. Itu rumahnya selalu ya pakai pedang di tanah gitu, untuk menjaga keamanan Rasulullah. Sampai pada suatu ketika Rasulullah turun ayat bahwa Allah akan dijaganya senantiasa, maka Rasulullah membuka ya hordingnya. Dia dengar ada suara, ada siapa di sana? Ada Mihdad. Saudara, aku sudah dijamin oleh Allah. Silakan Anda menyingkir dari rumah. Tapi sahabat tetap untuk lingkungan itu selalu ada apa yang disebut hirosah, ronda hirosah. Nah, suatu ketika malam Umar ronda patroli atau hirosah sambil mengamati kota Madinah di malam hari. Nah, dalam perjalanannya itu di malam yang dingin, ya, Madinah itu dingin kalau malam. Di satu rumah Umar bin Khattab mendengar ada Muslim yang sedang sholat malam. Nah, Umar bin Khattab mendekati rumah itu dan merapat ke dindingnya untuk bisa lebih mendengarkan. Ini kita lihat Umar bin Khattab itu sangat cenderung ya punya kecenderungan yang tinggi dengan Quran. Ketika sedang hirosah, sedang ronda dengan kata baca Quran, didekati itu, dia dengarkan apa yang dibaca ketika itu. Yang dibaca surat At-Tur, itu ya, surat At-Tur. Nah, hanya dia merapat ke dinding mendengarkan orang yang sedang membaca Quran itu. Kan memang kalau kita itu orang baca Quran, kita disuruh ya mendengarkan dengan baik, diam dan mendengarkan. Nah, ini kan kalau lebih khotbah dia dengarkan. Yang ternyata dibaca surat At-Tur, gitu. Ya, suaranya enak sekali bagi umat didengarkan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Antara sampai ayat 7 atau sampai ayat 8 itu. Banyak penulis sirah itu ada yang bilang sampai ayat 7, ada juga yang bilang sampai ayat 8, ya 7 atau 8. Ini ayatnya luar biasa teman. Ya, waktu demi gunung Tur. Tur itu gunung yang banyak pohonnya. Tur Sinai itu demi bukit atau gunung Tur yang banyak pohonnya. Kalau sekarang itu di Mesir ya, Tur Sinai, gunung Sinai. Wa kitabin mastur, demi kita Al-Quran ya tertulis ya fi raqqin mansur, di lembaran-lembaran yang terbuka. Raqqin itu sebenarnya bukan kertas, tapi dia kulit kayu ya, kulit kayu yang tipis yang bisa ditulisin sehingga seperti kertas. Ada kulit-kulit kayu itu yang tipis, yang kuat, yang lentur. Kalau dia dijemur nanti dia tergulung seperti kulit kayu manis ya. Kayu manis itu kan budak-budak gitu kan, itu sebenarnya kulit itu. Karena dia dijemur dia melingkar itu jadi seperti batang-batang, padahal dia tetap lembaran-lembaran. Nah itu fi raqqin mansyur ya, nah, di dalam lembaran-lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, Baitul Ma'mur ini Ka'bah yang senantiasa ramai dengan orang-orang yang selalu berkunjung ke Ka'bah, baik orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun orang-orang yang berziarah dari berbagai pelosok ke Ka'bah. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua yang dimaksud dengan
Baitul Ma'mur itu juga adalah tempat di langit ketujuh. Itu Baitul Ma'mur yang Rasulullah berjumpa dengan Allah itu di Baitul Ma'mur. Ini tempat-tempat yang agung nih, yang dibicarakan oleh ayatnya tempat-tempat yang agung. Bukit Tur itu tempatnya Nabi Musa menerima wahyu di pertama-tama itu dan mendapatkan mukjizat-mukjizatnya itu. Wa kitabil mastur fi raqqil mansyur tentang Al-Qur'an itu. Wal baitul ma'mur tentang Ka'bah atau Baitul Ma'mur yang dimakmurkan, diramaikan, dikunjungi orang-orang sekitar Ka'bah itu sendiri atau orang-orang yang jauh yang datang berziarah ke Ka'bah bertawaf. Wasafil marfu' ya, langit yang ditinggikan. Wal bahril masjur dan lautan yang menyimpan api. Itu nanti pada hari kiamat lautan itu karena di bawahnya itu banyak ya gunung-gunung berapi itu menjadi api. Nah, ayat yang ketujuhnya, ayat-ayat sebelumnya itu berisi sumpah-sumpah, qasam, ya, penekanan. Allah kalau sampai bersumpah itu artinya ada hal yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan untuk menjadi perhatian. Itu. Nah, itu disebut dengan Al-Quran itu wawu qasam. Ada huruf-huruf takkid dan sebagainya. Nah, di sini digunakan itu semua dengan ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa dan tidak biasa. Yang dimaksud untuk disampaikan hal yang pentingnya oleh Allah itu ada di ayat ke-7. Itu. Jadi Allah bersumpah demi bukit Tur, Allah bersumpah dengan Al-Quran yang tertulis dan terbuka, Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur, dengan Ka'bah, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan lautan. Yang ingin disampaikan oleh Allah dari ayat ini, inna adzaba rabbika lawaqi'. Sungguh benar-benar azab dari Rabbmu ya Rasulullah lawaqi', pasti terjadi. Itu. Malah min dabi, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk menimpa siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditimpakan azab. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, ketika sampai di ayat ini, umat itu lemes. Ya, pikirannya, hatinya kepada ayat ini sampai dia mengucapkan inna adzaba rabbika lawaqi'. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Dia lemes. Itu. Terus dia mengucapkan ini, inna adzaba rabbika lawaqi'. Bergetar dia, yang mengalami getaran-getaran dari ayat ini. Kemudian dia naik ke keledainya, dia pulang. Kemudian apa yang terjadi ketika di rumah? Sakit. Pembagian khotbah itu selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan dia sakit karena sentuhan ayat yang sangat menggetarkan pada dirinya itu. Para sahabat-sahabat tidak ada yang tahu apa sebabnya. Itu nanti belakangan ya baru habis sejarah menulis mengungkapkan, oh ini, itu, ya ini rupanya. Ya, bagaimana tuh pengaruh Al-Quran pada diri umat itu begitu takutnya dengan ayat ke-7 dan ke-8. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sungguh benar-benar azab dari Rabbmu itu pasti terjadi. Gak ada yang bisa menghindarinya dari orang yang akan ditimpakan azab itu. Gak ada. Itu takut banget umat. Itu. Nah, para sahabat itu mereka soleh, mereka mempunyai iman yang bagus, amal soleh yang banyak itu. Tapi mereka tidak pernah merasa dia sebagai orang yang soleh, dia sebagai orang yang banyak beramal, yang ibadah, yang pahalanya sudah banyak banget gitu. Tidak pernah ada para sahabat yang seperti itu. Itu. Mereka itu kalau sudah mendengar ayat
azab itu takut. Seolah-olah itu azab atau ancaman itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kan kalau kita kan sering, itu buat orang lain itu buat Netanyahu itu buat Donald Trump itu. Kita enggak lah, kita masih orang soal dengan kita gitu. Kita tuh sering begitu tuh, merasa aman gitu. Padahal nggak boleh merasa aman. Kita kan begitu tuh kalau ayat-ayat azab. Nah ini buat orang-orang muslim nih, orang-orang kafir nih. Bukan ayat itu untuk dirinya, malah untuk dirinya juga. Justru yang merasakan getaran itu yang membacanya itu, yang mendengarnya. Mereka orang-orang muslim, orang-orang yang jahat itu enjoy aja dengan kejahatan mereka. Nah itu kita tuh sering salah tuh seperti itu. Ini ayat bukan ayat buat saya, ini bukan buat kita nih ayat. Ini buat yang ini, buat yang ini. Kita tenang aja, nggak boleh begitu. Ini kita lihat Sayyidina Umar tuh merasakan seperti itu, coba ya. Padahal kan kita dari mana keislamannya ya, itu. Ya bagaimana kontribusinya? Dia ingat pada dirinya ketika masih menjadi muslim, demikian sangarnya, ya bisa dianggap sebagai preman yang kejarnya banyak-banyak. Tapi ketika dia sudah muslim, dia ingin membalas, ingin menghapus kesan-kesannya itu seperti itu. Mungkin masih di antara itu tuh. Ikatan-ikatan Umar itu bagaimana? Ini kan masih baru nih, baru 2-3 tahun dia menjadi muslim. Itu penilaian orang itu tentang Umar masih Umar yang dulu gitu. Seperti itu, ya masih baru juga. Tentang ayat-ayat ini surat sufi itu di awal-awal. Kalau tidak salah ini kaitannya dengan habis perang Uhud gitu. Ya habis perang Uhud. Perang Badar di tahun kedua Hijriah, perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Jadi menarik kalau kita baca sirah kaitan dengan Al-Quran, nanti kita bisa memantau di ayat dulu di tahun keberapa dalam kondisi yang bagaimana gitu. Para sahabat itu dalam kondisi yang bagaimana seperti ini. Madinah ketika itu belum aman. Umat Islam itu masih minoritas, masih sedikit gitu. Jadi kondisinya itu seperti itu. Nah itu yang sangat ditakuti oleh umat. Itu begitulah pengaruh Al-Quran pada diri umat, ya membaca surat Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat 7 sampai 1 bulan sakit. Gak ada yang tahu sakitnya apa. Gitu. Umat terus kepikiran terus itu. Inna adzaba rabbika lawaqi. Inna adzaba rabbika lawaqi. Itu saja gitu. Itu saja. Seolah-olah ayat itu untuk dirinya. Yang ketika dia sebelum masuk Islam itu banyak dosanya dia. Itu merasakan seperti itu. Nah ini yang dirasakan umat itu seperti itu. Nah ini sisi ini yang perlu kita paham. Nah berikutnya memang kemudian ya ada hal yang menarik pada pribadi umat itu banyak ayat-ayat itu yang turun ya hampir ya mengikuti pikiran umat. Allah memberikan kemuliaan kepada umat, banyak ayat-ayat yang turun seperti yang dikehendaki oleh umat. Itu misalnya satu contoh ini banyak sekali sebenarnya, banyak sekali ya. Pernah ketika kita bicara masalah habis perang Badar itu kan tawanan itu ya diapakan di tawanan ini, kata Abu Bakar ditebus, biar mereka tebus. Dengan tebusan itu insya Allah dia bertobat. Dengan tebusan itu kita bisa memperkuat ekonomi umat di Madinah yang memang lagi berat. Baik, tapi kata Umar enggak. Yang turun ayat itu bagaimana? Sesuai. Tidak patut bagi seorang nabi ya mempunyai tawanan kemudian ya ditebus. Tapi sudah ditulis seperti itu. Itu jadi
Sampai Abu Bakar menangis tuh menemui Umar. Kau benar ya? Rasulullah juga mengakui, kau benar ya Umar. Itu, ya. Allah memberikan kemuliaan umat itu dengan ayat-ayat yang sesuai. Nah, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan khamar, ya. Ayat tentang khamar itu berjenjang. Khamar itu ketika tahun ketiga berikutnya, ya sampai tahun keberapa itu khamar masih dibolehkan, itu masih dibolehkan, itu. Umar melihat ini gak bagus nih, itu, ya. Padahal sebelumnya dia hobi banget Umar, tapi setelah dia muslim, ini kayaknya gak bagus nih khamar. Tapi itu sudah menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan orang Arab, ya, baik yang di Mekah itu ataupun yang sudah di Madinah, itu budaya. Masing-masing keluarga itu punya tong khamar. Udah minuman pagi sore, ya. Nah, kemudian turun ayat. Jadi Allah itu memproses. Kenapa berproses? Ya kalau turun sekaligus, ya susah diamalkan. Jadi diberikan edukasi dulu. Ayat itu masih sangat edukasi. Ya, diberikan pemahaman dulu. Kita menjalankan ayat-ayat itu dengan pemahaman, tidak langsung diharamkan, tidak. Prosesnya itu panjang, ada 4 urutan itu. Misalnya yang pertama itu di surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl ayat 67. An-Nahl itu surat 16. Itu makanya dicatat, itu nanti dikaji di rumah. Oh seperti ini, kita campur. An-Nahl itu ayatnya biasa saja, ayat 67. Atau dicatat saja dulu deh. Yang pertama itu ayat 67, An-Nahl ayat 67, 16.2, 67. Yang kedua ayat urutan berikutnya itu Al-Baqarah ayat 219, itu yang sudah waktu. Ya, Al-Baqarah. Ayat yang ketiga, proses yang ketiga itu An-Nisa ayat 43. Ya, 443. Kemudian yang keempat surat Al-Maidah 5 ayat 90-91. Itu urutannya itu begitu. Itu. Ya, pertama ya secara umum ya karunia Allah berikan buah kurma, anggur. Itu kalau diolah itu bisa menjadi minuman yang memabukkan, itu. Dijelaskan oleh ayat seperti itu. Yang kedua misalnya kemudian mulai bertanya, umat itu mulai bertanya, ya selalu naga anil khamri wal maisir. Ya mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang khamr. Yang kedua, yang ketiga kemudian mulai jelas. Ketika mendengar ayat itu, Umar berdoa kepada Allah, ya Allah berikan ketuntasan, berikan keutuhan tentang ayat ini. Aku ingin sekali khamr itu diharamkan itu. Tapi aku berproses. Ayat yang ketiga itu surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati salat ketika kau sedang mabuk. Artinya apa? Masih boleh atau minum khamr? Masih boleh. Tapi menjelang salat jangan. Itu. Ya, menjelang subuh jangan minum khamr, menjelang zuhur jangan minum khamr, menjelang asar jangan minum khamr, menjelang maghrib, menjelang isya jangan minum khamr, jauh dulu. Berarti dibatasi itu. Itu ini sangat penting. Gitu. Ya, jangan sampai nanti kamu sholat baca ayat gak paham. Kenapa? Karena mabuk. Karena sudah budaya sekali tuh orang Arab itu dengan khamr. Ya, nah dengan seperti itu mulai dibatasi, tapi belum diharamkan. Yang keempat baru jatuh diharamkan di An-Nisa 43.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, tegas di situ. Itu berproses lama, nggak langsung. Nah, ini edukasi Al-Quran dalam memberikan pemahaman sebelum diharamkan. Jadi pahami dulu. Ya, kenapa tuh khamar diharamkan? Itu baru-baru boleh, itu yang dijelaskan. Cuma dia banyak kemudaratannya daripada kebaikannya. Masih ada manfaatnya, tapi kemudaratannya lebih besar. Rasional berpikir. Gitu. Kemudian, ya mulai jauhi kalau mau sholat yang dekati. Agar kalau sholat itu bisa memahami apa yang dibaca. Ini orang Arab ya, bacaan itu bahasa Arab, jadi paham dia. Dan memang soal itu upayakan kita itu bisa paham apa yang dibaca. Paling tidak 50%, 40% atau 5%-nya hanya dipahami. Nah, mereka sudah memuliakan sholat, nggak mau dia mendekati sholat dia masih minum, jadi sudah dibatasi itu. Nah, yang keempat baru, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu itu lebih tegas daripada haram. Kalau diharamkan masih boleh dipegang-pegang, ya kan, dipegang, ditaruh terus. Ini haram, tapi masih suka dipegang-pegang, gitu. Gak diminum. Tapi kalau sudah fajtanibuhu jauh kan. Jadi lebih keras menjauhi. Gak mau coba lagi, mau pegang-pegang lagi. Bahkan ketika dikatakan oleh ayat seperti ini, ya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kau menjauhi, kau akan mendapatkan keberuntungan. Akalnya sehat. Kan pemahaman itu karena urusan akal. Akal ini karunia yang sangat besar. Itu, ya, menghindari gangguan pikiran. Kalau banyak minum itu akalnya itu menurun drastis. Gitu. Nah, oleh karena itu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi Allah akan mendapat keberuntungan dengan menjauh itu. Langsung tuh mereka angkat itu. Yang tongkong yang mereka simpan di rumahnya ditumpahkan di jalan-jalan itu, di depan rumahnya dan sebagainya. Maka basah itu semuanya. Gitu. Nah, itu seperti itu. Itu sama nanti ketika ayat jilbab juga begitu. Ya, ketika sudah diwajibkan, hordeng-hordeng, kain-kain semuanya sudah dipakai buat hijab. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita untuk melanjutkan ayat ini, yang khususnya berkaitan dengan ayat khamar ini dulu nih. Ini luar biasa. Ila hadhihi